Ya Rabbi bil Mustafa illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud في هذا اليوم وفي كل يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saudara-saudara sekalian, kita memasuki Muharram yang separuh telah kita lalui. Pada pagi hari ini saudara-saudara sekalian, di daerah negara kita Indonesia bagian timur telah berkumpul kurang lebih 53 wakil gereja seluruh Indonesia. Kurang lebih 80 tamu luar negeri Kristen telah berdatangan di kota Ambon. Pada pagi hari ini pula Presiden Soeharto telah mengutus Menteri Agama kita Munawwir Syazali nanti pagi ini untuk membuka sidang Dewan Gereja Raya yang ke-10. Pada pagi hari ini pula saudara-saudara sekalian, bertepuk soraklah semua anak-anak Yesus, kelompok-kelompok mereka yang menamakan dirinya Kristen. Pada pagi hari ini mereka bersorak-sorai. Bahkan menurut Sohibul Hikayah, ada yang mengatakan biaya untuk pertemuan sidang gereja ini memakan lebih 500 miliar. Kurang tahu dari mana dana itu diperoleh.
Tetapi yang jelas kemarin tahun yang lalu diadakan di Manado, sekarang diadakan di Ambon. Saya kurang tahu nanti di kota mana lagi yang dipilih. Saya sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, paling sedikit saya tidak merasa apa-apa. Saya anggap Kristen di mata Pancasila adalah saudara. Tetapi saya sebagai umat Islam beserta saudara-saudara sekalian ini, paling sedikit pagi hari ini Anda harus mempunyai pikiran betapa ngelamaknya mereka, betapa beraninya mereka, betapa tekadnya, dan betapa kuatnya, betapa bersatunya, sehingga mereka dengan diam-diam berani menampilkan satu kekuatan yang kemarin saya amati, karena saya tadi malam tidak keluar kampung, saudara sekalian. Di samping undangan juga nggak ada, saya tengok-tengok di TV hiasan-hiasan, kurang lebih nanti ini bagian kuroknya tok 3.500, bagian penyanyinya 35.000. Mungkin saudara tahu ongkos pesawat terbang dari Juanda ke Ambon ini kurang lebih 135.000 untuk satu orang. Bayangkan saja kalau yang berduyun-duyun ke Ambon itu saudara 53.000 orang, berapa juta uang yang dipakai untuk kepentingan mereka ini. Di sini saya mulai berpikir, sebagai bangsa Indonesia yang sudah mempunyai satu komitmen, mempunyai satu persatuan dan peraturan, kita dilarang mengganggu Kristen dan Kristen dilarang mengganggu kita, maka kita tidak akan melawan Kristen. Tetapi kita ingin mempertahankan Islam dari anak-anak kita ini. Paling sedikit cucu-cucu kita ini harus tahu, matanya mendelik. Paling sedikit mereka harus sadar bahwa ada kelompok kecil di Indonesia, tetapi justru kekuatannya, saudara sekalian, melebihi kekuatan-kekuatan kita sendiri. Orangnya sedikit, kalau tidak salah mungkin 4,5%, belum sampai 10% di Indonesia menurut statistik yang mereka sebut. Tetapi kenyataan, saudara sekalian, kekuatannya Masya Allah. Di tengah-tengah 161 juta, mereka telah memiliki pesawat terbang paling banyak. Kristen ini walaupun di Pasuruan gereja ini keludak-keluduk, tetapi kemampuannya kalau Masjid Jamek Pasuruan ini dimakan. Orang Kristen kelihatannya tidak banyak, tetapi Anda coba hitung, Masjid Jamek kita ini sudah dikepung dengan beberapa gereja. Di Jalan Jawa ada 2 gereja yang terbesar, di antaranya Sidang Jumat sama Tabernakel dan Advent. Di mukanya Masjid Jamek ini sebelah timur Protestan sama Katolik. Di sebelah kidul pojok ini sekolahan Sang Timur dengan megahnya, bahkan sebagian ada umat Islam yang menaruh anaknya di sono. Di sebelah utara kita saudara banyak gereja-gereja kecil di dekat sawah. Satu persatu mulai muncul, teratur, pasti, disiplin. Coba kita pikir, siapakah yang lupai? Malah menurut Sahibul Hikayah, saudara sekalian, mereka sayang masih tidak diberi izin. Mereka akan mengadakan kunjungan resmi setiap tahun ke Roma, ke Vatikan, sebuah kota yang terbesar untuk orang Kristen di Italia. Mungkin nanti mereka akan menyaingi kita. Kalau kita setiap tahun ke Masjidil Haram, maka mereka setiap tahun akan minta pada pemerintah untuk disediakan kapal terbang kayak kapal haji itu apa, untuk berangkat ke Vatikan menemui kiainya Paus Paulus Johannes. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan mengajak Anda untuk marah sama Kristen. Saya tidak ingin saudara-saudara dari kuliah subuh saya dipulang balangi waktu gereja, tidak. Rasulullah pun melarang. Tetapi saya ingin mengembalikan Anda sebagai umat Islam, plus lek wis ngaku Islam, al Kristenu wal Yahudiyu musuh.
Titik. Saya tidak akan mengajak Anda untuk berkelahi dengan anak-anak Kristen, tidak. Mungkin dia Dwijen kalah. Di Batu ada sekolahan yang isinya mempelajari judo, karate, sampai kepada taekwondo. Semuanya itu anak-anak Kristen. Kapan hari saya ngajar di daerah Malang, dicoba satu anak Kristen dikeroyok oleh 6 orang Islam, kalah. Jago karate, jago judo, durung jago duit, jago motor. Dengan anak wong Islam bisa mencak sedidik tapi tidak tahu digawe kangge Islam. Sekarang ini daerah Jawa Barat ada perguruan tinggi karateka. Orangnya tokoh-tokohnya top, diantaranya Anton Tobing, seorang tokoh yang punya sabuk hitam keliling dunia. Mereka sudah berani tampil gigi. Yang aneh lagi kemarin saya dipanggil Kodim, Ustadz Husin Bangil juga dipanggil Kodim, saya dipanggil Panglima, dipanggil Korem. Ada selebaran Kristen. Sekarang ini Kristen membuat satu selebaran, tetapi oleh pemerintah dikatakan itu palsu. Saya tidak tahu palsu tidaknya, tetapi mereka pantas. Orang beragama itu, saudara sekalian, tambah suwe tambah tekad itu bagus. Orang beragama kok tambah suwe tambah tekad, itu berarti imannya bagus. Alhamdulillah kita punya lawan Kristen tambah suwe tambah tekad. Umat Islam ini yang perlu kita suntik lagi. Orang Kristen ini asalnya cilik. Saya masih umur 10 tahun sudah dengar dari ibu saya bahwa Kristen pernah mengancam 50 tahun kas negaramu iki Kristen kabeh. Itu saya umur 10 tahun. Kalau saya umur sekarang 31 tahun, berapa sudah mereka ancaman ini? Peristiwa terakhir orang Arab di Lawang yang mati mendadak itu, saudara, karena rumahnya digedor sama Kristen. Supaya dia menerima buku-buku Kristennya, sampai sekarang nggak diusut. Ya oleh DPR kita, Allah yarham ini, juga oleh tokoh-tokoh kita, juga oleh petugas-petugas keamanan, dianggap persoalan biasa. Saudara-saudara sekalian, inilah keberaniannya si anak kecil. Anak kecil tapi menjadi anak emas. Kristen, saya lihat pampangan salib-salibnya, saudara, masya Allah, gagahnya, megahnya. Di sini saya mulai bertanya, masih ingatkah umat Islam terhadap peringatan Allah yang selalu kita baca dengan kalimahnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak putune, umat Islam, ora bakal mandek nak wong Kristen. Reko doyo ngerusak awakmu sampai kon katut. Inilah satu gambaran, saudara, gambaran wong Kristen terhadap agama lain. Saapi-api kaya apa sekali Kristen. Paling titik singkatnya dirayo agama Islam. Betapa untungnya kalau telinga kita selalu mendengarkan peringatan Allah ini, sehingga kita sadar paling sedikit kita punya langkah anak cucu kita jaga. Jangan sampai mereka sama bentuknya, sama pakaiannya, sama bajunya, sama panganannya, sama pula kultur keseniannya, sehingga umat Islam insya Allah akan diberi malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, saudara sekalian, sidang Dewan Gereja ini sudah 2 kali, saudara. Ini sekarang yang datang masih Menteri Agama, mungkin nanti satu saat yang datang Wakil Presiden, kemudian nanti yang datang Presiden, kemudian nanti masuk TV, kemudian mau apa saudara? Mau apa? Saudara mau marah sama siapa? Oleh karena itu saya himbau sebagai umat Islam, sadar saudara, sadar sekali lagi, sadarlah, kekuatanmu sudah di ujung tanduk. Wahai teman-temanku, iman tidak bisa kamu titipkan sama NU, iman tidak bisa kamu titipkan sama P3, iman tidak bisa kamu titipkan sama Depak,
Iman tidak bisa kamu titipkan sama PDI dan Golkar. Iman ada di tanganmu. Iman ada di perbuatanmu. Iman ada di kakimu. Iman ada di hatimu. Islam sebisa diwakili, saudara. Muhammadiyah bisa mewakili Islam. NU bisa mewakili Islam. Mungkin GOPI, MDI bisa mengakui Islam. Tetapi iman, saudara sekalian, bukan milik kiai, bukan milik ustadz, bukan milik ulama, bukan milik partai-partai yang mengaku Islam. Iman milikmu, iman di tanganmu. Kalianlah yang menentukan imanmu. Tidak bisa kalian tunggu orang lain. Saya sekedar menyadarkan, saya pun belum tentu punya iman. Saya pun belum tentu mewakili iman saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, berbicara dengan agama lain tidak ada lain dasarnya, saudara, kecuali iman. Mantapkan iman kita, kuatkan iman kita, barulah kita bicara Kristen. Kuatkan iman kita, baru kita bicara Yahudi. Kuatkan iman kita, baru kita bicara orang-orang yang lain. Kalau tidak, saudara, kita sekedar ngomong tok. Orang Kristen sudah makin lama makin maju. Saudara tahu undang-undang perkawinan yang terjadi di Indonesia ini, barokai Kristen. Orangnya cilik iso usul macam-macam sehingga lahir undang-undang perkawinan. Nanti mereka akan usul lagi. Kapan hari mereka sudah pernah ngelidik di daerah Medan, mereka mengusut. Paling sedikit dia minta agar menara-menara masjid ini kalau tarhim tak boleh keras-keras. Sayang mereka tidak berani menyampaikan itu terus terang. Untung ada beberapa tokoh-tokoh Islam di daerah Medan mengancam mereka. Akhirnya mereka takut. Mereka ini pinter, Pak. Dites diime wong Islam iki sik ngamukan apa ndak. Lak moro klothok dijak gelut ndak, cuma wal afu. Lah ijen-ijen dipangan riko cakdul. Wong wis kuat kaya ngono Kristen. Orang Kristen seluruh dunia bisa kenal Ambon. Ambon itu pucuke pucuk yai. Tanggane Irian Barat. Orang Inggris, orang Prancis, orang Itali sekarang datang semua. Nanti ini tahun muka Waisak. Mereka akan kumpul di Borobudur. Seluruh dunia mulai dari Tibet, RRT, Jepang, India. Wong Islam kapan ditekani bareng gitu. Ya dari sini saya minta, kembalilah kepada Al-Qur'anmu. Ingatlah apa yang dianjurkan oleh Allahmu. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Saudara, sebagai hadiah saya minta kepada saudara. Saya tadi malam membaca buku-buku tentang Islam sebelum kerajaan-kerajaan Islam masuk Indonesia dan setelah Islam di Indonesia. Saya ingin memberi hadiah dalam rangka menyongsong Dewan Gereja ke-10 ini. Mari kita sebagai umat Islam pagi ini membaca li'ila fi Quraisyin 7 kali. Kita minta kepada Allah agar musuh-musuh kita dalam selimut ini, saudara, paling sedikit diberi kekurangan-kekurangan oleh Allah. Dan kita sebagai umat Islam diberi sadar kembali bahwa mempertahankan iman, cekelan iman niku para hadirin padha karo nyekel mawa. Wong nyekel iman di akhir zaman padha karo nyekel mawa. Leka pada kuat-kuat nyekel coplok. Mari sebelum kita melanjutkan uraian kuliah subuh saya ini, maka kita mohon membaca li'ila fi Quraisyin 7 kali dengan minta kepada Allah agar kekuatan umat Islam di Indonesia dikembalikan lagi dan semua lawan-lawan Islam diberi kelemahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, saudara. Kita tidak minta sama Bapak Abri. Kita tidak minta kepada presiden. Kita tidak minta kepada RK RW. Mungkin nanti satu saat, saudara, ketua-ketua Karang Taruna di kampung-kampung kita ini dari Kristen. Saudara tidak sadar. Mungkin nanti ketua RK RW saudara juga dari Kristen. Mau apa?
Mereka sudah sama kelasnya dengan kita. Hanya tinggal iman beda yatin ke kiai. Mulai iman ke okal cak cerita agama cong. Todus. Kalau sudah iman kita coplok, jangan ngerasani agama lain. Apakah Anda orang Jawa, ataukah Anda orang Arab, ataukah Anda orang apapun. Kalau sudah tidak beriman, jangan ngerasani agama. Hanya orang beriman yang tahu kalau agama Kristen itu lawan. Hanya orang yang beriman tahu bahwa agama Katolik itu lawan. Hanya orang yang beriman paham bahwa agama Buddha itu lawan. Tanpa iman mungkin kawan mereka itu, saudara. Tanpa iman mungkin mereka ini akhul Pancasila. Tanpa iman mungkin mereka akan mengatakan bahwa kita ini juga saudara. Inilah saudara kepandaian mereka untuk mengobrak-abrik warisan kita yang bernama Islam itu. Oleh karena itu mari kita suntik kembali jiwa kita. Kita mohon kepada Allah agar kita dikasih antibiotika, dikasih obat tonikum, yaitu tonikum iman, supaya kita bisa mengetahui siapakah lawan, siapakah teman. Saya yakin saudara, sidang Dewan Gereja ini bukan sekedar sidang-sidang biasa. Paling sedikit mereka akan berpikir bagaimana menghabiskan kekuatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di negara Indonesia ini. Saya masih ingat di dalam buku yang bernama Neo Salibism karangan Profesor Dr. Afizi, satu saat saudara sekalian sidang Dewan Gereja di Afrika di bawah pimpinan seorang pastor uskup dari Afrika Selatan. Dia berkata, saiki wayai wong Kristen ngejur Al-Quran. Al-Quran ini tambah suwe tambah bener. Iki lek wong Kristen telat ngejur Quran. Wong Kristen kok sing digulung karo Quran. Apa yang terjadi setelah itu saudara? Mereka mencetak Al-Quran dengan palsu. Ada yang satu disalahkan awalnya, disalahkan akhirnya, disalahkan pucuknya, disalahkan, diwalak-walik Quran. Ada yang ayat separuh didekek disitoki separuh. Ada yang ayat dipudul. Ada yang Quran dipek bujuk itu. Ada. Tapi lah wong Quran iki gaenane sapa? Disangkano Quran itu kaya Injilnya sendiri itu. Sing karangane buyute dhewe itu. Ya ketemon saudara. Ketemon di Singapura 6 juta Quran eksemplar. Dipalsu pucuk itu, ada yang dipalsu fathah kasroh. Ada yang dipalsu ditambahi huruf B. Ada waduh tapi ketemon. Nah, satu contoh misalnya di Al-Quran ada innad dina indallahil Islam. Islamnya dibuat innad din indallah. Ketemon kabeh wong Quran iki sak pancen dudu karangane manusa. Pernah lagi yang kedua di Amerika Serikat tahun 1962. Orang-orang Islam di Amerika itu setiap pengajian kuliah subuh ngeten niki ngedum kertas. Isine kertas niku dakwah Islam. Minggu pertama sik dereng tek. Minggu kedua Quran napa namine niku fotokopi niku. Buletin niku Ar-Risalah cara Arabe. Minggu kedua rada laris. Minggu ketiga Pak, saben medal buletin niku entek. Minggu keempat kait metu entek. Minggu kelima entek. Minggu keenam entek. Sampai setahun entek. Wong Islam ndak sadar entek. Di mana ini? Di Amerika. Akhirnya ada beberapa orang-orang yang mulai curiga dari kelompok Amerika ini. Ngecek. Entek iki sapa sing tuku? Ditanyai sama saya, kok ndak tuku Ar-Risalah kok kuliah subuh? Entek. Lah kok entek? Ya. Besoknya lagi dicek lagi dol maka semuanya ndak beli, tapi entek. Lagi sing tuku sapa? Dicek lagi saudara sekalian, dibuatkan cetakan yang harganya kira-kira uang Indonesia mungkin $5.000 satu subuh. Weh, jutaan kertas. Dikeluarkan sekali, buk. Sing nuku sapa?
Akhirnya saudara sekalian setelah berjalan 1,5 tahun kebongkar kalau setiap buletin Islam itu keluar dituku sama Kristen, dituku, dikulak, diobong. Ngono perjuangan supaya kertas-kertas Islam ini tidak tutuk nang tangane wong Islam. Kristen itu siap korban duit Cak Mat, tukun kabeh, dituku diobong brol. Mulane ndak ono sing lugur nang wong Islam. 1,5 tahun korban duit. Kok cara kasare wong Islam iki lho Pak, ndelok biskup-biskup iku kan gambare macam-macam, Pak. Lek wong Islam lak iso ngrasani dah. Ngrasani tapi matane mendeli tetep. Apa kabar bukan katokan kowe? Isane ya apa tapi bengi nonton tetep Pak Pok Met. Iki lek wong Kristen ndak dawa-dawa filme dikulak. Filme sing dikulak. Kusuma kene pira bondo mulai gawe film. Sakmene badine pira? Sakmene tak tuku. Mari diobong film. Iku carane Kristen. Wong Islam sing durung. Paling nyang-nyangan ya boleh parwedang. Ini Kristen di Amerika, saudara, 1,5 tahun umat Islam begitu kan. Sehingga barulah sadar bahwasanya umat Kristen itu memang kuat, dunyane kuat. Jadi kalau saya sama saudara ngeduki Kristen cuma ngerasani tok, terus madrasah pantas melarat, madrasah tetap datangi, kegiatan-kegiatan agama tetap tidak dibandani, kelawan coro iku kon mat muni ngelawan Kristen diguyu. Sang Timur ini saja saudara sekarang tiap bulan bayarnya berapa? Ada yang mengatakan 50.000, ada yang mengatakan 75.000, rebutan deh kayak murid ke situ. Malah lendak daftar setahun tidak keterima. Pakai baju pancet, kiai-kiai ini ustadzai pancet. Inilah cara Kristen. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ada satu masjid di Amerika Serikat. Yang masjid itu dibangun oleh orang Amerika. Ternyata saudara, masjid itu kalau sudah matahari ono di pinggir kulon, ayang-ayangannya masjid itu kayak gereja, kayak salib. Lek ayang-ayangan di masjid itu lek wis srengenge ana pinggir kulon dadi gereja latar salib. Ndak ketemon lek wong Islam duwe masjid ayang-ayangane itu dadi salib. Saking pinternya arsiteknya Kristen. Akhirnya orang Islam yang naik helikopter itu langsung turun saudara. Dipanggil 8 mahasiswa Turki, disuruh bongkar masjid. Wakit kabeh. Ono kok dibongkar apa? Sik tasik nemu. Ayo, engko kabeh melo. Mari asar munggah nang dhuwur. Numpak helikopter. Delok engko teko. Apa sing kon delok ayang-ayangan? Menoroe sak masjid iki engko ayang-ayangane dadi apa? Setelah jam 4 diajak 8 mahasiswa Turki. Sekolah di teknis, sekolah Institut Teknologi Amerika. Ndak tahu ya kan.